Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya aktivitas trading kalian semakin baik, semakin profit konsisten setiap harinya ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah semoga belajar kita hari ini atau kali ini dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik ya. Seperti biasa kita doakan juga teman-teman kita ataupun keluarga kita yang mungkin kali ini masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat trader, ketemu lagi dengan saya di Golden Moment. Topik kali ini adalah pembahasan mengenai basic trading ya teman-teman, yaitu SNR. Yang mungkin kebanyakan daripada trader pemula belum banyak memahami tentang sebuah SNR atau support dan resisten teman-teman. Seperti apakah penjelasan mengenai SNR? Silakan dipahami. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail ya mengenai SNR dan juga bagaimana pengaplikasian ketika kita menggunakan SNR dalam aktivitas trading kita. Oke, baik teman-teman. Yang pertama akan saya jelaskan adalah apa itu SNR ya. SNR teman-teman. S itu adalah support, R itu adalah resisten. Apa itu support? Support adalah pertemuan antara seller dan juga buyer teman-teman. Atau candle merah bertemu dengan candle warna hijau. Ingat ya, support adalah pertemuan dua candle merah bertemu dengan candle warna hijau. Atau seller bertemu dengan buyer. Diingat-ingat, jika perlu dicatat ya. Oke, itu adalah support. Yang kedua, resisten. Apa itu resisten? Resisten adalah pertemuan antara buyer dengan seller. Atau candle hijau bertemu dengan candle warna merah. Oke, paham ya? Jika perlu dicatat teman-teman. Tidak bisa dibolak-balik, tolong diingat-ingat. Jadi tidak bisa kita membolak-balik support dibalik resisten, nggak bisa ya teman-teman. Kalau kita bicara support itu pasti harus ketemu candle merah ketemu dengan yang namanya candle warna hijau. Berarti itu dinamakan support. Nah, untuk resisten, candle warna hijau bertemu dengan yang namanya candle warna merah. Oke, paham ya? Nah, seperti apa bentuknya? Saya kasih contohnya di sini. Nah, di sini saya kasih contoh yang mana itu support ya. Ini adalah support. Yang mana supportnya? Yaitu candle merah bertemu dengan candle warna hijau. Teman-teman bisa melihat yang saya lingkarin. Ada candle warna merah bertemu dengan candle warna hijau, maka itu dinamakan support. Nah, biasanya teman-teman untuk support itu sendiri dikatakan sebuah support yang kuat akan menjadikan sebuah indikasi kenaikan daripada sebuah market itu biasanya berada di bawah ya, atau di dalam trend downtrend gitu ya. Di dalam keadaan downtrend terus muncul yang namanya support, berarti di situ ada sebuah kekuatan untuk kenaikan atau reversal teman-teman. Oke, itu adalah support ya. Yang kedua tentang resisten, saya kasih contohnya. Nah, ini adalah resisten teman-teman. Jadi bertemunya candle warna hijau bertemu dengan candle warna merah. Perhatikan yang saya lingkarin.
Jadi ada dua candle ya teman-teman, candle warna hijau bertemu dengan candle warna merah. Ini dinamakan resisten. Paham ya? Oke, sekarang apa sih gunanya teman-teman support dan resisten? Ketika kita menemui yang namanya sebuah support, berarti kita di situ bisa persiapan untuk open posisi ke atas. Jadi support itu mendorong harga untuk bergerak naik teman-teman. Nah kalau resisten itu kebalikannya. Jadi kalau kita menemukan yang namanya resisten, berarti ada indikasi market akan bergerak turun. Paham ya teman-teman? Nah pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita mendapatkan yang namanya sebuah support ataupun resisten, kita sudah bisa melakukan sebuah open posisi? Belum tentu teman-teman. Kita masih membutuhkan yang namanya pendukung ya. Pendukung untuk sebuah konfirmasi. Jadi sebuah support ataupun resisten itu dikatakan sudah terkonfirmasi. Nah itu kita butuh yang namanya candle konfirmasi. Nah seperti apakah candle konfirmasi itu? Saya kasih contoh lagi. Nah ini ketika terjadi yang namanya resisten, kita butuh satu candle teman-teman untuk konfirmasi resisten tersebut. Yang manakah candlenya? Candlenya yang ini. Nah, di sini terbentuk yang namanya candle warna merah ya teman-teman. Jadi seller setelah terbentuknya yang namanya resisten, seller masih mendominasi harga pada saat itu untuk bergerak turun. Nah, dari candle konfirmasi ini teman-teman bisa pelajari ya mengenai yang namanya sifat-sifat candlestick. Ini banyak sekali, jadi teman-teman bisa nanti profiling gitu ya, atau silahkan cek aja di Google ataupun di YouTube juga banyak ya yang sudah memberikan penjelasan tentang sifat-sifat candlestick ya. Yang mana itu sifat penurunan, yang mana sifat kenaikan ya kan. Silahkan nanti teman-teman profiling lagi gitu ya. Ini adalah saya jelaskan mengenai dasar-dasarnya saja. Nah, ketika kita sudah mendapatkan yang namanya sebuah konfirmasi daripada resisten, maka di situ kita sudah bisa memutuskan untuk open posisi teman-teman. Begitu juga dengan support. Nah, pada saat terbentuk yang namanya support, kita membutuhkan satu candle yang mengkonfirmasi ya. Candlenya yang mana? Sama candle yang berikutnya. Saya kasih tanda panah ya. Ya, ini adalah candle yang mengkonfirmasi teman-teman. Jadi candle yang muncul adalah candle warna hijau, yang mana sifatnya itu adalah kenaikan teman-teman. Di situ kita bisa melakukan yang namanya sebuah open posisi. Mungkin paham ya teman-teman ya. Itu adalah basic pemahaman mengenai support dan resisten teman-teman. Dikatakan resisten sempurna ataupun support yang sempurna seperti apa? Tetap kita membutuhkan yang namanya candle konfirmasi. Jadi ketika teman-teman sudah mendapati yang namanya resisten ataupun support, jangan buru-buru langsung melakukan open posisi teman-teman. Jadi tunggu candle yang mengonfirmasi bahwa resisten itu sudah jadi atau terbentuk gitu ya, atau memang dikatakan sudah terkonfirmasi gitu, baru teman-teman open posisi. Oke, paham ya teman-teman? Kita langsung praktek aja deh supaya lebih enak ya. Aduh, saya juga bingung juga ini ngejelasin, takutnya nanti teman-teman malah bingung gitu ya. Ya maklum teman-teman, saya menjelaskan sesuai dengan pengalaman trading saya saja.
kita langsung aplikasi ke market aja. Mudah-mudahan teman-teman lebih paham ya dengan langsung praktek gitu ya. Di sini saya sudah berada di sebuah aset crypto IDX. Time frame yang saya gunakan di 15 detik. Kenapa kok 15 detik? Ya supaya teman-teman nggak kelamaan nantinya. Kalau saya pakai time frame yang 1 menit, maka cukup panjang ya durasinya. Karena ketika kita menggunakan yang namanya time frame 1 menit, maka durasi untuk open posisi kita itu bisa 1-3 menit. Paham ya? Nah, kalau di 15 detik kita bisa memainkan, kita bisa menggunakan time frame ataupun per periode 1 menit teman-teman. Atau mungkin maksimal 2 menit kita udah bisa dapat durasinya gitu ya. Oke, langsung kita amati saja market bergerak sekarang. Kita berada di sebuah aset kripto. Ngopi dulu teman-teman. Di situ sudah mulai terbentuk ya yang namanya support. Kita tunggu candle konfirmasinya yang bergerak sekarang. Oke, candlenya warna merah ya. Artinya terbentuk lagi yang namanya resisten. Kita akan masih tunggu candle yang bergerak sekarang. Kalau ini warna merah dengan sifat oke, saya ambil ke bawah teman-teman satu kali. Apakah profit? Kita akan tunggu. Setelah ini profit, saya akan jelaskan ya kenapa saya open posisi ke bawah. Oke, alhamdulillah profit ya teman-teman. Oke, jadi analisa kita tadi, saya menganalisanya yang pertama adalah dari terbentuknya support ya. Bertemunya candle merah dengan candle hijau. Nah, di sini terbentuk yang namanya support. Tetapi candle yang bergerak berikutnya itu adalah candle ternyata munculnya warna merah. Artinya support ini dibatalin. Nah, di sini kebentuk yang namanya resisten teman-teman. Jadi supportnya itu dibatalin dan gak berlaku. Nah, terus kita tunggu candle yang bergerak berikutnya. Yang merah ini teman-teman. Nah, ini sudah mengkonfirmasi daripada resisten yang barusan tadi ya, yang membatalin supportnya. Artinya yang kita ikutin adalah candle konfirmasi atau resisten yang terkonfirmasi gitu ya teman-teman. Maka dari itu saya memutuskan untuk open posisi ke bawah seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya langsung bergerak turun marketnya. Oke, kita lanjut transaksi yang berikutnya. Oke, kita sudah mendapati yang namanya support lagi. Apakah candle yang bergerak sekarang itu mengkonfirmasi? Kita akan tunggu. Oke, saya open ke atas teman-teman. Saya tambahkan. Apakah profit?
profit. Kita akan tunggu sama-sama. Oke, profit lagi ya teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti itu ya gambaran ketika kita bertransaksi di market menggunakan yang namanya basic trading ya, yaitu support and resistance teman-teman. Ini adalah bagian daripada analisis teknikal ya teman-teman. Jadi saya di sini tidak menggunakan satu indikator apapun. Yang menjadi acuan dasar analisa saya hanya support dan resisten teman-teman. Nah teman-teman silahkan dicoba dilatih gitu ya di sebuah market. Tentunya jangan langsung ke akun real, teman-teman praktek dulu di akun demo gitu. Coba diuji teman-teman seberapa bagus penerapan daripada support and resisten ini. Nah, ketika kalian perpadukan antara basic trading SNR dengan strategi-strategi baik itu menggunakan indikator ataupun menggunakan analisis teknikal yang lebih dalam gitu ya, menggunakan garis tren, menggunakan yang namanya Fibonacci dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah strategi yang makin dahsyat teman-teman. Saya akan coba satu kali lagi ya teman-teman. Sudah 2 kali transaksi profit. Nah ini 1 kali transaksi lagi saya akan coba. Tadi kita mendapati open posisi dari resisten dan juga dari support ya. Kita akan coba lagi amati di sini. Oke, itu sudah terbentuk yang namanya resisten teman-teman. Saya langsung aja ke bawah. Saya bom dulu deh. Naik saya tambahin. Oke, cukup 200 saja. Apakah profit? Kita akan tunggu. Kita akan loss teman-teman. Kasih profit coy. Nggak mau dia kasih kita teman-teman. Waktunya kita bom, nggak mau dia kasih. Oke, nggak apa-apa. 13 perdagangan ya. Kita akan persiapan untuk melakukan sebuah kompensasi. Jadi tetap teman-teman ya, money management ataupun apa istilahnya itu nyawa saldo ya, itu harus diperhatikan baik-baik teman-teman, karena tetap tidak ada satu strategi pun yang menjamin 100% profit teman-teman. Oke, di situ terjadi lagi teman-teman pertemuan ya antara candle buyer sama seller, terbentuk yang namanya sebuah resisten ya. Kita akan tunggu candle konfirmasi yang bergerak sekarang. Oke, candle warna hijau berarti resisten dibatalkan. Oke, kita akan lewatkan satu periode ini habis.
konsolidasi ya teman-teman. Jadi candlenya merah hijau merah hijau merah hijau ya. Nah, dengan kondisi kayak gini kita sabar saja. Oke, bentuk resisten. Candle yang terjadi sekarang apa? Langsung saya hajar bawah, nggak pakai lama. Cukup. Aduh, baterai habis lagi teman. Sepertinya kita di prank lagi. Oke. Kenapa saya memutuskan open ke bawah? Karena ada momen rejection teman-teman. Nanti saya jelaskan setelah ini profit ya. Oke, 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantap. Wow. Oke teman-teman, transaksi profit yang ketiga sudah tercapai, walaupun di prank 2 kali sama market ya. Oke, saya jelaskan untuk transaksi yang terakhir kenapa saya memutuskan untuk open ke bawah. Perhatikan di sini teman-teman yang saya lingkarin. Di sini saya mendapati yang namanya candle rejection ya teman-teman, dimana candle hijau ekornya panjang di atas ya. Jadi buyer ditekan oleh yang namanya seller teman-teman, nggak mampu dia untuk bergerak naik. Jadi langsung saya melakukan open posisi ke bawah, dan betul juga di situ setelahnya muncul yang namanya candle warna merah gitu teman-teman. Artinya apa? Terbentuk yang namanya resisten baru di sini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, sahabat trader, mungkin seperti itu ya penerapan daripada SNR ya, dan juga penjelasannya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika memang belum paham, silakan diputar ulang videonya. Jika masih belum paham juga, silakan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Oke, demikian penjelasan daripada support dan resisten ya buat teman-teman trader. Semoga bermanfaat. Silahkan dilatih ya pemahaman ataupun pengaplikasian daripada SNR ini. Terserah kalian mau pakai TF yang 1 menit, mau yang 15 detik, mau yang 5 detik, itu terserah ya. Sesuaikan saja dengan style trading kalian. Saya sarankan buat teman-teman yang menggunakan strategi SNR ini untuk TF yang 1 menit, pastikan durasi yang kalian pakai itu agak panjang, 1-3 menit teman-teman. Mungkin sekian dulu dari saya penjelasan mengenai support dan resisten. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi di edukasi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.